Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah baju pramuka yang viral. Video kedua adalah tentang korban perang. Video ketiga adalah tentang kisah sekte Aghori di India. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah video yang viral di Telegram, di mana video tersebut sebenarnya sudah lama terjadi namun kembali viral beberapa hari ini. Dalam video tersebut menunjukkan ada seorang wanita yang bermain solo di kamarnya sendiri gengs, dan berbaju pramuka gitu gengs. Makanya di caption ini di Telegram tersebut yang viral adalah baju pramuka viral Telegram. Dan aku pastinya tidak usah menjelaskan apa yang dimaksud dengan bermain solo tersebut. Pasti kalau sudah paham dan mengerti apa yang dimaksudkan. Nah, sepertinya itu adalah terjadi di Indonesia dan cewek Indonesia gengs. Sedangkan di video kedua adalah tentang korban perang, dimana sepertinya di video tersebut adalah salah satu perang yang ada di Timur Tengah, dimana ada tawanan dari tentara yang memenangkan perang tersebut lalu menangkap tawanan perangnya dan langsung membakar seorang korban dari tawanan perang tersebut gengs, dan dikerumuni oleh beberapa tentara gitu gengs. Namun tidak diketahui kejadian tersebut tepatnya terjadi di negara mana, tapi yang jelas bukan terjadi di Indonesia. Sedangkan di bahasan ketiga kita akan membahas sebuah sekte yang sangat mengerikan yang terjadi di India, di mana sekte tersebut dinamai sekte Aghori gengs. Bagaimanakah kisah dari sekte yang terkenal sangat luar biasa sadis tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng ceritanya gengs. Para pemuka sebuah sekte Hindu di India ini hidup terasing dari masyarakat India dan mereka disebut kaum Aghori. Dalam bahasa Sanskerta, Aghori berarti tak menakutkan. Namun cerita tentang ritual mereka justru menimbulkan ketakutan bagi semua orang. Prinsip dasar praktik ini adalah melampaui kemurnian untuk mencapai pencerahan spiritualitas dan manunggal atau melakukan penyatuan dengan para dewa, kata Hans Malison. Ia mengajar bahasa Sanskerta dan studi India di School of African and Oriental Studies, London. Malison adalah juga seorang mahan atau seperti resi, namun dari sekte yang berbeda. Kelompoknya lebih tergolong arus utama dan mengedepankan kemurnian, yang melarang praktek seperti yang dilakukan oleh sekte Aghori sendiri. Tetapi dia sendiri pernah melakukan berbagai interaksi dengan Aghori. Lantas bagaimanakah asal mula dari sebuah sekte tersebut? Ternyata tradisi seperti yang dipraktekkan dewasa ini oleh Aghori tampaknya belum berumur lama. Kata Aghori sendiri baru muncul sekitar abad ke-18. Namun mereka mencampurkannya dengan sejumlah praktik suku Kapalika yang berarti pembawa tengkorak, kelompok yang sudah terdokumentasikan keberadaannya pada abad ke-7. Kelompok Kapalika ini memiliki ritual pengorbanan manusia, tapi sekte ini sudah tak ada lagi. Tak seperti sekte-sekte Hindu lain yang dikenal, Aghori sangat tak terorganisir, sebagian besar tinggal terpisah dan tak percaya terhadap orang luar. Mereka bahkan tidak melakukan kontak dengan keluarga mereka sendiri. Sebagian besar anggota kelompok Aghori berasal dari kasta rendah. Kemampuan intelektual mereka beragam, sebagian kecil sangat tajam. Bahkan ada seorang Aghori yang pernah menjadi penasihat Raja Nepal. Manos Thakur, penulis buku Aghori, A Biographical Novel, mengatakan mereka adalah kelompok yang banyak disalahpahami. Orang Aghori adalah orang sederhana yang hidup dengan alam. Mereka tak menuntut apapun dari alam. Mereka melihat semua sebagai manifestasi sesuatu yang agung. Mereka tak menolak atau membenci seorang atau sesuatu. Itulah mengapa tak membedakan antara daging dari hewan yang disembelih atau daging manusia. Mereka makan apa yang mereka dapat pokoknya geng. Baik Malison maupun Thakur mengatakan hanya ada sedikit yang benar-benar menjalankan ritual dengan sistem Aghori. Mereka mengatakan banyak yang datang ke festival mandi hanya anggota sekte yang tak pernah menjalani inisiasi. Mereka mengatakan berperilaku sebagai seorang Aghori untuk mendapat uang dari turis dan peserta yang hadir. Peserta festival ini memberikan makan dan uang kepada mereka, padahal kata Thakur, orang Aghori tak tertarik sama sekali dengan yang namanya uang. Aghori adalah kelompok yang memuja Siwa, dewa perusak dalam Hindu, serta pasangannya Sakti. Di India Utara hanya pria yang boleh masuk sekte Aghori, namun di Bengali ada perempuan pemuka Aghori yang tinggal di dekat tempat pembakaran jenazah. Namun berbeda dengan kaum lelakinya yang telanjang, kaum perempuan Aghori memakai baju dan yang lainnya. Sebagian besar orang takut mati. Tempat pembakaran jenazah hanya menyimbolkan kematian. Itulah titik keberangkatan kaum Aghori. Mereka ingin menantang moral dan nilai-nilai manusia, kata Thakur. Namun tak semua praktik orang Aghori itu menyeramkan. Beberapa puluh tahun terakhir, tradisi Aghori mulai bersentuhan dengan gerakan masyarakat utama, dan mereka mulai melakukan pelayanan penyembuhan kepada pasien lepra. Pasien lepra banyak yang ditelantarkan keluarga mereka, mendapat perawatan di rumah sakit yang dikelola oleh orang Aghori di kota Varanasi. Pasien menerima berbagai macam terapi, mulai dari metode pengobatan alternatif Ayurveda sampai mandi ritual modern.
Sebagian orang Agori sudah menggunakan telepon seluler atau transportasi umum. Semakin banyak yang juga mengenakan baju saat datang ke tempat umum. Di dunia ini terdapat lebih dari 1 miliar orang penganut Hindu, namun mereka tidak mengikuti satu aliran saja. Tak ada nabi atau buku suci yang jadi acuan tunggal bagi semua pemeluk agama Hindu. Sulit untuk memperkirakan jumlah orang Agori, namun para pakar mengatakan jumlahnya sekitar beberapa ribu saja. Bahkan bagi sebagian besar orang India yang bisa melihat para pertapa, bertemu dengan orang Agori dapat menjadikan sesuatu yang menakutkan maupun menjijikan. Sebagian Agori mengaku bahwa mereka melakukan hubungan seks dengan mayat, namun mereka punya satu hal yang tabu dilakukan. Apa itu? Yaitu mereka bahkan melakukan ritual seks dengan pelacur. Namun mereka sangat benci dan melarang hubungan seks sesama jenis, kata Dr. Mallinson. Dan saat mereka meninggal, jasad mereka tak disantap oleh Agori lain. Jasad mereka akan dikremasi atau dikubur sebagaimana kebanyakan kita juga. Kurang lebih seperti itu kisah singkat yang dapat aku bahas dari sekte Agori yang sangat luar biasa terkenal dengan kesadisannya tersebut di India, gengs. Untuk kalian yang mau mencari informasi berlanjut atau kalian mempunyai informasi tambahan tentang kisah ini, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.